البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang Dajjal, yang merupakan salah satu alamat di antara alamat-alamat kubra yang awal nampak dalam keluarnya Dajjal, dan sifat-sifatnya telah kita pelajari pada pembahasan yang lalu juga tentang matinya Dajjal. Hendaknya anak kematian Dajjal sebabnya apa? Dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dengan apa? Dengan tombak. Nah, dengan harbah. Baik. Seandainya tidak ditusuk harbah, mati tidak? Kenapa? Karena mencair. Nah, sebagaimana dalam hadis ketika melihat Nabi Isa, dia mencair, meleleh seperti garam yang terkena air. Tapi segera Nabi Isa kemudian mengejarnya untuk membunuh dengan tangannya langsung, sehingga mendapatkan keutamaan membunuh musuh di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di mana dibunuhnya Dajjal? Indah ya Syafiq di Babulud. Nah, Nabi Isa turun di mana? Indah ya Faisal. Di Menara Putih, daerah mana? Abdussalam. Di Syarqi Dimas, di daerah timur, timur Damaskus, bagian timur Damaskus. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, hal Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam? Wal jawab na'am. Apakah Ya'juj dan Ma'juj termasuk anak keturunan Adam? Jawabnya adalah iya. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ikhwanillah, nah, setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Ya'juj dan Ma'juj sendiri diperselisihkan oleh para ulama tentang asal penamaan tersebut. Apakah nama itu nama A'jami ataukah Arabi? Kalau dikatakan itu Arabi, maka ulama lughah juga berselisih tentang asal muasal kata Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan dari ajjatin nar, ajijan, yaitu idal tahabat, yaitu api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan dari al-ujaj. Al-ujaj maknanya itu air yang sangat asin. Baik. Atau juga ada yang mengatakan dari ulama lughah dari al-ajju, yang bermakna suratul adu, ya, kecepatan musuh yang sangat.
Dan beberapa pendapat yang lain yang menjelaskan tentang asal diambilnya kata Ya'juj dan Ma'juj dari lughah Arabiyah. Adapun kalau itu adalah nama ajami, maka tidak ada istiqaq dari keduanya, karena penamaan bahasa ajam tentunya tidak bisa diambil istiqaq dalam bahasa Arab asal katanya apa. Dan asal dari Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disebutkan di sini adalah dia termasuk dari anak keturunan Adam wa Hawa alaihi wassalam. Sebagaimana disebutkan hadis di sini, wa dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah ya Adam yaqulu labbaika rabbana wa sa'daik fayunada bisautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada hari kiamat, wahai Adam. Maka Adam segera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh kegembiraan. Maka dia dipanggil dengan suara. Ini menunjukkan ikhwanillah bahwasanya kalamullah bisaut. Tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah bahwasanya kalamullah itu hanya sekedar isyarat saja. Tapi ahli sunnah meyakini bahwasanya kalamullah bisautin wa huruf, dengan suara dan huruf-huruf. Allah katakan innallaha, atau dia dipanggil dengan suara innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ila nar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkanmu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu rombongan menuju ke neraka. Maka dalam kelengkapan hadis ada bertanya, wa ma ba'tsun nar, apa itu utusan atau rombongan yang dikirim ke neraka? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Pada setiap 1000 orang yang dikirim ke neraka 999. Jadi yang selamat berapa? Minta kali satu saja. Karena dari 1000 orang min kulli alfin tis'ami'ah wa tis'atan wa tis'in. Fa'indahu yashibu as-saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan saat itulah anak-anak kecil menjadi berubah. Dan wanita-wanita yang hamil pun mengeluarkan bayi-bayi yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan kau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tapi semua itu karena ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid? Lalu siapa di antara kami untuk bisa masuk ke satu orang itu dalam setiap 1000 orang? Siapa yang bisa selamat kalau demikian? Dalam 1000 orang, 999 yang dikirim ke neraka. Maka Nabi mengatakan, qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Sesungguhnya dari kalian itu 1 orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. Dan dalam riwayat yang lebih jelas lagi, karena konteksnya seakan-akan ada 1001 berarti. Tapi yang dimaksudkan alhamdulillah maksudnya 999 tadi. Sebagaimana riwayat yang disebutkan di sini, min Ya'juj wa Ma'juj tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in wa minkum wahid. Yang dikirim ke neraka dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj 999,
dan dari kalian satu yang selamat. Syahid di sini akhwanillah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah apa? Anak keturunan Adam. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum kufar, yaitu kaum yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka adalah para penghuni neraka. Juga dari hadis ini menunjukkan tentang banyaknya jumlah mereka. Nah, jumlah yang sangat banyak akhwanillah, dan akan kita ketahui dengan beberapa hadis yang akan kita baca nanti tentang banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Karena kalau lautan saja diminum habis dalam keadaan rombongan yang di belakang belum sempat lewat. Nah, jadi bagaimana kalau kita gambarkan banyak jumlahnya? Lautan yang diminum. Baik. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berhubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, beliau mengatakan Ya'juj wa Ma'juj qabilatan min waladi Yafut ibn Nuh. Faqad asyara an-Nawawi wa ghairuhu ila hikayati man za'ama annahu Adam. Za'ama anna Adam nama fakhtalata maniyuhu biturab. Fatawallada minhu waladun Ya'juj wa Ma'juj min nasli. Wa huwa qaulun munkarun jiddan la asla lahu illa 'an ba'di ahli al-kitab. Baik. Jadi Ya'juj dan Ma'juj keturunan anak Adam, dari anak keturunan Yafut ibnu Nuh. Dan di sana ada beberapa yang menghikayatkan, diisyaratkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, juga banyak dihikayatkan mungkin dalam kitab-kitab tafsir yang tidak memperhatikan kesahihan riwayat. Atau mungkin kita pernah dengar pada sebagian para tukang kisah bahasanya asal muasal Ya'juj wa Ma'juj adalah suatu ketika Adam tidur, kemudian ihtilam, yaitu mimpi basah, dan mani beliau bercampur dengan tanah. Akhirnya terlahir dari situ anak. Karena mani bercampur tanah, lahirlah anak. Dan dari situlah keturunan Ya'juj dan Ma'juj, dari anak yang lahir dari tanah. Tapi ini adalah perkataan yang sangat mungkar, ya, tidak ada asalnya di dalam Islam kecuali dari sebagian ahli kitab saja. Dan kisah-kisah pewayangan, kisah-kisah wayang banyak yang seperti ini. Ya Pak Andin, tidak pernah tahu. Baik. Fadzakara Ibnu Hisham fit Tijan ila ummatin minhum amanu billahi fatarakahum Dzulqarnain lamma banasat bi Armeniyah fasammut Turk. Nah, Ibnu Hisham menyebutkan dalam Tijan kitab beliau tentang suatu umat yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggalkan oleh Dzulqarnain setelah beliau bangunkan benteng. Baik. Dan mereka menamakan umat yang dibangunkan atau umat yang dibangunkan benteng tersebut dinamakan dengan Turk. Cuma wallahu ta'ala a'lam tentang kebenaran dan silsilah tersebut. Yang jelas yang kita ketahui dengan sanad yang sahih alhamdulillah bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam. Tapi entah dari siapa. Baik, yang penting dia Bani Adam sebagaimana kita semua, anak keturunan Adam. Dan dari ciri-cirinya alhamdulillah sebagaimana datang dalam beberapa hadis, dan
Ciri-cirinya sebagaimana dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, mereka ini wahum yushbihun nas ka'abna'i jinsihim minal atraf. Nam al-makhrumah ay sigharul a'yun, nam wa'arudul wujuh, ayunuhum zalf, qulubuhum as-sahm. Nah, yaitu mereka serupa dengan manusia, alhamdulillah, sebagaimana jenis manusia yang ada. Sehingga tidak seperti yang dikisahkan bahwasanya pada mereka itu mulai dari yang paling besar sampai yang kurcaci. Jadi semua jenis ada, dalam artian tingkatan yang paling yang besar-besar, kemudian ada yang kurcaci-kurcaci. Mereka sebagaimana manusia dari sisi apa? Sisi perawakan. Nah, mata nasipin, kemudian apa? Mukanya lebar. Nah, matanya sipit, mukanya lebar, hidungnya pesek. Taib. Syu'uruhum ala ashkalihim wa alwanihim. Dan rambut-rambut mereka sesuai dengan bentuk mereka dan warna-warna mereka. Faman za'ama anna minhum at-tawil alladhi kan nakhlah as-sahuq aw atwal, faminhum al-qasir alladhi tuluhu shibr aw shibrain alladhi huwa kasyai' al-haqir, wa minhum man lahu udhunan yataghatta bi ihdahima wa yataghatta bil ukhra faqad takallafa ma la ilma lahu bih wa qala ma la dalila alayh. Ini tanbih oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah minal fitan wal malahim. Siapa saja yang menyangka bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu ada yang tinggi sekali seperti pohon kurma atau lebih tinggi, kemudian di antara mereka ada yang pendek dengan ukuran 1 jengkal atau 2 jengkal, itu sesuatu yang sangat kecil. Nah, dan di antara mereka juga ada yang memiliki 2 telinga yang bisa menutup, ya, dia bisa berlindung dengan telinganya panjang, kemudian telinga dia bisa berlindung dengan telinganya itu ditutupkan ke tubuhnya. Maka sungguh yang mengatakan demikian itu telah takalluf dengan perkara yang tidak dia ketahui dan tidak ada dalilnya. Tayyib. Ini tanbih karena apa? Banyak dari qasas, ya, yang suka membuat cerita-cerita, ada bahkan sebagian yang kemudian berimajinasi dan dibuat film-film dengan sifat-sifat yang demikian. Ini semuanya adalah apa? Perkara yang tidak datang ilmu tentangnya. Tapi yang jelas tadi, mereka dari kalangan Bani Adam dengan ciri-ciri yang datang dalam hadis mata sipit, muka lebar, kemudian hidung pesek. Dan di antara hal yang juga merupakan sifat yang menonjol pada mereka adalah mereka itu orang-orang yang kuat, yang tidak mampu siapapun untuk melawan mereka. Baik, sebagaimana dalam hadis nanti, Nabi Isa beserta kaum yang tersisa yang beriman setelah terbunuhnya Dajjal. Berarti ini orang-orang pilihan, kaum mukminin yang bisa selamat dan kokoh di atas keimanannya di masa-masa Dajjal. Kemudian sampai terbunuhnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa, ini tentunya sedikit. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Maka diperintahkan kaum mukminin bersama Nabi Isa untuk apa? Untuk berlindung ke gunung-gunung. Kenapa? Karena tidak akan mampu untuk melawan mereka. Tidak akan mampu untuk melawan mereka. Sebagaimana dalam hadits Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa tentang khurujnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa annahu la yudan li ahadin bi qitalihim. Bahwasanya tidak akan mampu untuk seorang pun nak memerangi mereka.
Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Maka diperintahkan wa ya'muruhu bi'ib'adil mu'minin min tariqihim. Fayaqul lahum harriz ibadi ila tur. Maka Nabi Isa diperintahkan untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang akan dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Dan dikatakan kepada mereka untuk menggiring hamba-hamba, kiringlah hamba-hambaku ke Tur, bukit Tur. Ini berhubungan dengan asal Ya'juj dan Ma'juj dan beberapa sifatnya. Kemudian man huwa alladhi bana sadda ala Ya'juj wa Ma'juj? Siapa orang yang membangun sad, yaitu membangun benteng untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj? Wal jawab Dzulqarnain, huwa Dzulqarnain. Dan ini mansus, yaitu disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Wa dalilu qauluhu ta'ala qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, yaitu kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain, ya Fadilillah. Baik, yang mereka dalam keadaan kekhawatiran dengan gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika Dzulqarnain, seorang raja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan dan kekuatan dengan bala tentaranya, mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu kaum yang membuat kerusakan di bumi. Maka maukah engkau untuk kami berikan kepadamu suatu upah untuk engkau buat bagi kami benteng untuk menghalangi kami dengan mereka, yaitu menghalangi kami dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ini permintaan dari kaum tersebut. Dan kisahnya Alhamdulillah disebutkan dalam beberapa ayat di surat Al-Kahfi, yang akhirnya Dzulqarnain menolak tawaran tersebut untuk diberi upah, diberi bayaran sebagai imbalan atas apa yang akan dibuatnya. Tapi beliau hanya meminta untuk dibantu. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Yaitu bantulah aku dengan kekuatan kalian, untuk gotong royong, untuk aku bangunkan benteng pembatas antara kalian dengan mereka. Akhirnya dibuatlah benteng yang sangat kokoh dari apa? Atuni zubarul hadid. Az-zubar jamak zubrah, yaitu qit'ah. Berarti potongan-potongan besi, ya Pak. Yang apa? Ibarat seperti labina, seperti batu bata. Jadi ini luar biasa. Atuni zubarul hadid, yaitu bukan dari batu bata tanah, tapi apa? Dari besi. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuqu. Sampai tatkala tingginya tersebut, afanillah, setelah dibuat pondasi, kemudian sejajar dengan tingginya gunung. Dari sisi sisi tingginya sampai setinggi 2 gunung tersebut, karena mereka berada di tengah-tengah. Dibuat di tengah-tengah di antara 2 gunung sebagai pemisah. Baik, hatta idza sawa baina as-sadafaini
qala unfukhu. Nah, maka diperintahkan apa? Unfukhu ay, nah, nyalakanlah api sampai apa? Sampai betul-betul panas. Ya, qala atuni ufrid alaihi qitra. Nah, kemudian datangkan kepada aku afanillah untuk aku siramkan ke potongan-potongan besi yang sudah ditata tadi. Nah, timah. Nama al-qitra ay an-nuhas. Baik. Yaitu an-nuhas al-mudab kata sebagian mufassirin. Bisa berdalil dengan ayat wa asalna lahu 'ainal qitra. Berarti apa? Ini suatu bangunan yang sangat kokoh sehingga pantas kalau kemudian Ya'juj dan Ma'juj setiap mau membabalnya tidak pernah bisa sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar menjelang tegaknya hari kiamat. Maka famasata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Sehingga mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk melompat karena tingginya. Nah, tinggi dan apa? Mungkin kalau bisa dipahat, ini bisa. Nah, tapi tinggi. Nah, sejajar dengan gunung. Baik. Demikian pula tidak mampu untuk melubanginya karena begitu kuatnya. Baik. Demikianlah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tercegahnya suatu kejelekan, Allah Maha mampu untuk memunculkan sebab-sebab sehingga kejelekan tersebut terhalangi. Sebagaimana pula Allah Maha mampu untuk memunculkan sebab sehingga kejelekan itu bisa keluar sebagai ujian bagi manusia. Maka pada semua perkara-perkara yang terjadi tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum mukminin yang bersama Nabi Isa saat itu, dengan jumlah seperti itu yang mereka diperintahkan untuk menyingkir. Untuk menyingkir karena pada ada faedahnya melawan jumlah kaum yang begitu banyak dengan kekuatan yang dahsyat. Baik, dan ini juga pelajaran dari hadis tersebut yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kaum mukminin. Baik, untuk apa? Dalam berjuang pun memperhitungkan kekuatan, tidak asal maju saja. Kalau memang tidak memungkinkan secara logika, ya, bersabar dulu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa, dia berdoa kepada Allah sampai dikirimlah ulat-ulat sehingga muncul ke leher-leher mereka dan mereka pun mati semua. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Barakallahu fikum. Untuk poin berikutnya insyaallah